Duduklah. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kita baca dengan suara yang kuat, sudah ada di depan. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa itu? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah, saya mau sekali lagi engkau baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa saja? Iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya ialah, adakah versi firman Allah yang hidup? Kita menunggu versi firman Allah yang hidup. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ada? Oke, Bapak Ibu bisa melihatnya di Alkitab masing-masing yang punya terjemahan firman Allah yang hidup. Ada? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang, oh, tidak semua punya versi firman Allah yang hidup ya? Tidak semua ya? Oke, perhatikan saya ke depan. Saya mendorong saudara yang mempunyai aplikasi Alkitab di dalam handphone, saudara bisa download versi yang lain. Karena dengan kita membaca versi yang lain, kita punya pengertian yang jauh lebih luas. Ada orang di sini? Ayolah, jangan hanya tertunduk, jangan hanya terdiam, jangan pasif, aktif. Katakan kiri kanannya, ayo aktif. Bilang, saat dengar firman harus jauh lebih aktif. Ayolah, supaya saudara tidak mudah dicuri benihnya oleh si jahat. Kenapa mudah dicuri? Karena saudara pasif. Ketika saudara pasif, pikiranmu jadi kemana-mana. Kenapa? Karena tidak fokus. Itu sebabnya penjahat datang, pencuri datang, dan mencuri benih yang ada. Sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh dalam hidupmu. Tapi ketika engkau memastikan engkau terus aktif. Ada orang di sini? Katakan ya, katakan amin. Pokoknya lakukan segala sesuatu supaya engkau tetap melek, tetap fokus mendengar. Amin. Sehingga benih yang ditaburkan itu kemudian tidak akan mudah dicuri. Kenapa? Karena engkau fokus menjaganya. Katakan fokus menjaganya. Amin. Oke, sudah ada. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang apa? Berarti ada hal pun yang tidak kekal. Tapi kalau saudara mau cari yang kekal, ada 3 hal. Katakan 3 hal yang kekal. Apa hal yang kekal menurut firman Tuhan? Yang pertama yaitu apa lagi? Pengharapan, apa lagi? Dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Perhatikan saya ke depan. 3 unsur kekekalan yang harus saudara punyai. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Ianya cuma 1-2 orang. Sekali lagi saya sampaikan, ada 3 unsur yang sifatnya kekal. Katakan sifatnya kekal. Yang harus aku miliki. Yang kuatlah, yang harus aku miliki. Apa saja? Iman, pengharapan, dan kasih. Di luar unsur 3 ini, semuanya tidak ada yang kekal. Amin. Hartakah? Uangkah? Rumahkah? Jabatan di kantormu kah? Pekerjaanmu sekarang kah? Tidak ada yang kekal. Tetapi kalau bicara tentang unsur yang kekal, ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih.
iblis tahu bahwa inilah unsur yang kekal. Sehingga iblis berusaha untuk mencuri imanmu. Kenapa? Karena iblis tahu ketika saudara mempunyai iman, saudara akan hidup kekal. Iblis tahu bahwa pengharapan itu adalah kunci utama, katakan kunci utama, yang membuat hidupku ada dalam kekekalan. Makanya dia coba mencuri pengharapanmu. Engkau jadi khawatir tentang hari esok. Engkau jadi khawatir dengan masa depanmu. Karena engkau merasa engkau tertekan dari keluargamu. Engkau tertekan dengan teman-teman sekitarmu. Engkau tertekan dengan tetangga-tetanggamu. Sehingga engkau terus fokus mendengar hal-hal yang negatif dari orang di luar sana. Dan itu sebabnya engkau mulai kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan mengatakan unsur yang kekal salah satunya adalah pengharapan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapanmu tidak akan pernah sirna. Katakan, pengharapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah sirna. Amin. Dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Kalau ada di antara salah satu saja yang mulai turun takarannya dalam hidupmu. Ada orang di sini? Entah itu iman, entah itu pengharapan, entah itu kasih. Salah satu dari 3 unsur ini, engkau mulai rasa turun takarannya dalam hidupmu. Engkau akan mulai menjalani hidupmu dengan tertatih-tatih. Dan merasa berat. Hanya karena salah satu saja, bukan hilang, turun sedikit takarannya. Tapi hari ini sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menuntun hidupmu sehingga engkau akan menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara memiliki iman, apa arti sederhana dari iman? Strong conviction. Katakan strong conviction. Apa arti dari strong conviction? Keyakinan yang kuat. Keyakinan yang teguh. Katakan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang teguh. Ketika saudara punya iman, strong conviction, punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang teguh, maka saudara akan melangkah, saudara akan melakukan segala sesuatu dengan all out. Saudara tahu dengan all out? All out itu artinya apa? Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itu all out. Saudara tidak lagi mengenal yang namanya plan B. Nah kan nyanyiannya cuma 1-2 orang ini. Seringkali di dalam perencanaan kita, di dalam setiap kali kita memutuskan, kenapa kita perlu plan B? Rencana B. Atau rencana yang lain, rencana cadangan, rencana dadakan. Kenapa? Karena kita khawatir rencana yang awal gagal. Tapi itu tidak ada kamusnya di dalam orang yang beriman, yang punya keyakinan yang teguh. Karena dia tahu pasti apa yang aku pilih, apa yang aku putuskan pasti terjadi. Saudara tidak perlu lagi kita harus punya plan B. Nah, itu tidak ada di dalam kamus kita. Katakan plan B tidak ada dalam kamusku. Amin. Itu sebabnya sebelum engkau memutuskan segala sesuatu, engkau harus punya dasar keyakinan yang kuat. Itulah iman. Dasar keyakinan akan apa? Akan firman. Bukan akan hal-hal lahiriah yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau engkau yakin dengan hartamu, percayalah cepat atau lambat itu akan segera habis. Bahkan hanya dengan semalam saja itu bisa habis. Engkau percaya dengan apa yang kau punya sekarang. Percayalah, itu tidak kekal. Itu akan segera habis. Tapi ketika kau punya iman, ini adalah
unsur yang kekal, dasar keyakinan. Begitu ketika kau berjalan, kau menemukan jalan buntu, tapi karena kau punya strong conviction, kau tidak perlu cari jalan yang lain. Terobos saja, maju saja, jalan saja. Ada roh terobosan yang akan terjadi dalam hidupmu. Terkadang ketika kau menemui jalan buntu, kalaupun itu jalan yang Tuhan suruh kau jalan, Tuhan bilang, saudara tidak perlu putar balik, tidak perlu cari jalan yang lain. Terobos. Amin. Karena penghalang-penghalang ini terkadang memang sengaja dibangun oleh si jahat untuk mulai kemudian menggoyahkan imanmu. Ini masih kuat gak dasar keyakinannya? Kalau engkau mulai goyah dasar keyakinannya, engkau akan mulai cari jalan yang lain. Padahal engkau tidak tahu waktu engkau belok kanan di sana ada jurang, kau belok kiri di sana ada sarang penyamun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terobos. Aku katakan, Tuhan, bertahun-tahun sakitku tidak pulih-pulih. Aku seperti merasakan jalan buntu. Tuhan, bertahun-tahun usahaku segini-gini saja, tidak pernah naik. Ya puji Tuhan, rata, stabil, puji Tuhannya masih stabil. Tapi kan kita pengen naik. Katanya ini janjimu Tuhan. Mana janjimu? Malah dagangan makin sepi. Ada orang di sini? Tapi apa yang harus saudara lakukan? Terobos di dalam doa. Terobos di dalam roh. Bangkitkan imanmu kembali. Dan engkau bilang, tidak bisa tidak. Dasar keyakinanku harus semakin kuat. Engkau masuk dalam doamu. Doa dengan menerobos. Saudara mengerti caranya doa dengan menerobos? Doalah dengan bergelora. Doalah dengan antusias. Fervent prayer. Doa dengan meluap-luap. Bukannya ini enggak diterobos, Pak. Kalau ada penghalang di depanmu dan engkau, ini gak akan jatuh penghalang ini. Engkau harus mulai tarik undur sedikit. Seperti katapel atau seperti panah. Tarik lebih jauh. Tarik lebih jauh. Sakit gak ini karet-karetnya? Sakit. Tapi ketika engkau tarik lebih jauh, rombong engkau tarik lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Engkau terobos dengan doa-doamu. Engkau terobos dengan deklarasi imanmu. Dan ketika engkau lepaskan doa, engkau tidak akan pernah bayangkan sesuatu akan terjadi atas hidupmu. Dan hari ini aku berdoa, aku deklarasikan, ketika roh terobosan, roh iman ada dalam hidupmu, maka tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Katakan, terjadilah atas hidupku. Bahkan di saat engkau mendengar firman seperti ini, engkau butuh roh terobosan. Jangan pernah menahan roh untuk engkau bebas mengekspresikan dirimu. Kenapa? Karena engkau perlu tunjukkan kepada si jahat. Engkau perlu tunjukkan bahwa aku adalah orang yang berkuasa. Ada Tuhan di dalam hidupku yang penuh dengan kuasa. Dan ketika kuasa Tuhan berjumpa dengan imanmu, maka tidak ada yang mustahil. Iman itu akan nampak lewat perilakumu. Caramu berdoa, caramu menyembah, caramu memuji Tuhan, caramu mendengarkan firman, itu akan kelihatan. Kelihatan, Pak, percayalah. Kalau saudara bilang, Pak, saya percaya dalam hatiku, dalam batinku, itu namanya Kristen kebatinan. Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jauh di dalam hatimu, itu yang akan terjadi. Tapi Tuhan butuh responmu juga, Pak.
Tuhan butuh responmu, Bu. Amin. Saudara ingat kisah dua oma yang punya sakit yang sama? Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan ini. Punya sakit yang sama, dokter yang sama, pengobatan yang sama. Yang satu hidup, kok yang satu mati? Kenapa? Karena yang mati ini dia tidak meresponi apa yang menjadi rencana dan janji Tuhan atas hidupnya. Meresponi dengan benar, responnya salah. Dia hanya menunggu mati, menunggu waktu, sehingga yang terjadi adalah kematian. Tapi oma yang satu, waktu dia bangkit pertama kali, melangkahkan kakinya pertama kali, jatuh. Oma bilang begini, kalau ada langkah yang pertama, meskipun jatuh, akan ada langkah yang kedua, akan ada langkah yang ketiga, ada langkah yang keempat, langkah yang kelima, langkah yang keenam. Meskipun langkah yang keenam, engkau jatuh lagi. Ada orang di sini, tapi engkau dengan strong conviction, dasar keyakinan kau bilang, masih ada langkah yang ketujuh, langkah ke-8, langkah ke-9, langkah ke-100, langkah ke-200. Dan ketika engkau terus berjalan, engkau tidak akan lagi sadar sudah sejauh mana engkau berjalan. Engkau balik ke belakang, wah kaget, jauh sekali. Dan itulah yang akan terjadi atas hidupmu. Langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, engkau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Dari satu langkah kesehatan kepada langkah kesehatan yang lainnya. Dari satu langkah iman kepada langkah iman yang lainnya. Dari satu langkah pengharapan kepada pengharapan yang lainnya. Itulah iman yang sifatnya kekal, abadi. Engkau akan mulai melihat dengan imanmu, apa yang kau kerjakan yang tadinya stuck, itu akan mulai mengalami perkembangan, itu akan mulai mengalami kemajuan. Amin. Dan ketika sudah mulai mengalami kemajuan, ingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Jangan pernah sombong. Jangan pernah menganggap ini adalah kekuatanku. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerahmu. Main di mana? Anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, katakan kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan semua karena, katakan semua karena anugerah Tuhan. Duduklah. Bagaimana dengan pengharapan? Perhatikan sekali lagi saya ke depan. Pengharapan akan menolong saudara untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh keantusiasan. Kenapa? Karena saudara terus punya pengharapan. Jangan menjadi orang bebal. Firman demi firman datang, tapi engkau terus menjadi tidak percaya. Tapi hari ini aku berdoa, kepercayaan itu kembali ada dalam hidupmu, sehingga menjadikan kau menjadi orang yang berpengharapan. Ketika pengharapan ada dalam hidupmu, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan penuh keantusiasan. Tidak ada lagi emosi negatif. Engkau terus akan melihat segala sesuatu dari posisi yang positif.
dari sisi yang positif. Meskipun yang kau lihat adalah fakta, data yang tidak berubah atau yang belum berubah dengan firman yang saudara dapat, tapi kau akan terus meresponi fakta itu. Meskipun data itu adalah data yang negatif, tapi kau akan terus melihatnya dari sisi yang positif. Kenapa? Karena ada pengharapan. Katakan ada pengharapan. Bahkan dengan adanya pengharapan dalam hidupmu, engkau itu akan punya aura yang hidup saudara akan terlihat selalu menyenangkan, selalu berseri-seri, selalu menggairahkan. Ada orang di sini? Kenapa? Karena kita berjalan di dalam pengharapan. Orang yang berjalan di dalam kehidupan yang tidak berpengharapan, itu akan terlihat dari raut wajahnya. Kurang lebih kayak kanebo kering. Kaku. Disiram air juga nggak lembut, nggak lentur-lentur. Kenapa kaku? Bukan karena engkau dari salah satu suku. Suku Batak, suku Papua, itu kan mukanya saudara mau dari suku Batak, saudara mau dari suku Papua, kalau ada pengharapan, ini pasti senyumnya lebar. Amin. Tapi kalau saudara dari suku-suku yang mukanya apa? Iya, dari suku Sunda itu kan lembut, tapi kalau nggak ada pengharapan pun, itu mukanya kayak pepaya busuk, Pak. Mengkerut. Pak, tapi kan usiaku sudah tua. Coba lihat kiri kananmu. Banyak pun juga usia senior di sini, tapi mukanya nggak ada kayak pepaya busuk. Segar terus, berseri-seri terus, bercahaya seperti fajar mentari pagi. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Amin. Dan pengharapan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Katakan pengharapan yang kekal ada di dalam Kristus. Kasih akan membuat saudara rela berkorban. Katakan rela berkorban untuk melakukan apa saja. Karena saudara punya kasih. Katakan karena aku punya kasih. Bahkan dia rela berkorban tanpa bersungut-sungut. Untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan itu bukan untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain. Tapi karena ada kasih. Katakan karena ada kasih di dalam hidupku, aku rela melakukannya. Amin. Seringkali orang rela melakukan segala sesuatu untuk keinginan pribadinya, untuk keuntungan pribadinya. Tapi itu bukan kasih. Kasih adalah segala sesuatu, katakan segala sesuatu yang aku lakukan dengan kerelaan hati untuk keuntungan Tuhan dan keuntungan orang lain. Simple, sederhana. Kalau saudara mulai mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, tapi itu semua untuk memperkaya dirimu, itu adalah indikasi bahwa aspek kasih takarannya mulai berkurang. Tapi ketika engkau melakukan segala sesuatu, lelah, capek, tapi engkau rela, katakan aku rela berkorban, itulah kasih. Amin. Saya berdoa hari ini Roh Kudus terus mendorong saudara untuk melakukan hal-hal yang terus memperkenan hati Bapa. Bahkan bagi orang yang punya kasih, perhatikan saya ke depan. Orang yang punya kasih, bagi orang yang lain, apa yang dia perbuat kadang tidak masuk di akal.
Betul nggak? Saya banyak belajar kasih dari Bapak Sutimin. Mau orang yang model seperti apapun, dia akan kasih. Bahkan orang yang jahat sama hidupnya, jahat, dia tetap mengasihi. Bagi saya itu nggak masuk dalam pikiranku. Ini jahatnya bukan sekali dua kali Pak Bu, berulang-ulang kali dijahatin. Tapi apa yang dibalas? Kasih. Tapi ternyata itulah faktor dari kasih. Amin. Kadang apa yang kita perbuat, apa yang saudara perbuat, itu buat orang yang lain gak masuk akal Pak. Gak masuk akal Bu. Tapi itulah kasih. Bilang kiri kanannya, itulah kasih. Amin. Coba kita tampilkan, ada beberapa ciri alamiah dari hidup seseorang yang memiliki takaran iman yang penuh. Kita baca, 1, 2, 3. Beberapa ciri. Ulang. 1, 2, 3. Beberapa ciri alamiah dari hidup seseorang yang memiliki takaran iman yang penuh. Yang pertama, kita baca dengan kuat, 1, 2, 3. Dalam berbicara dan bertindak selalu memanifestasikan keyakinan yang kuat. Katakan, dalam berbicara, dalam melakukan aktivitas, aku selalu punya keyakinan yang kuat. Amin. Coba kita baca Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ini kisah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Saya sudah sampaikan ini di beberapa minggu yang lalu, tapi saya percaya ketika hari ini kita membacanya akan ada sebuah pemahaman yang baru. Daniel pasal 3 ayat 16. Dalam berbicara, Sadrak, Mesak, dan Abednego terus membicarakan hal yang keluar dari dasar keyakinannya. Coba kita baca 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya. 17. Dan dari tanganmu ya Raja, 18. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Amin. Ini strong conviction. Ini iman. Ini keyakinan yang kuat. Meskipun menghadapi dapur perapian yang menyala-nyala, tapi strong conviction dari Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak berubah. Katakan, tidak berubah. Dari mana kita tahu? Dari pembicaraannya. Dari cara mereka menjawab Raja Nebukadnezar. Mereka terus berketetapan. Katakan, terus berketetapan. Mereka terus berketetapan untuk menyembah Allah yang hidup. Dan bukan hanya bicaranya, bukan hanya omongannya, tapi perilakunya pun. Mereka tetap berdiri dengan kokoh dan tidak mau sujud menyembah. Strong conviction. Cirinya adalah ketika saudara berbicara, saudara bertindak, selalu termanifestasi keyakinan yang kuat. Meskipun engkau menghadapi hal-hal yang berbeda dengan janji iman, tapi engkau terus punya keyakinan yang kuat bahwa ini sudah terjadi. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi dalam bicara dan bertindak selalu memanifestasikan keyakinan yang kuat. Yang kedua, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tidak terpengaruh oleh berbagai. Ini yang baca cuma setengah jemaat nih.
Saya dengar, cuma setengah jemaat yang baca. Atau kurang besarkah tulisan di depan? Kurang besar, boleh dibesarkan lagi? Nah, fontnya dibesarin, bukan di zoom. Sebentar, kita tunggu mereka edit. Bisa? Anugerahmu. Sambil nyanyi ya, sambil tunggu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kita baca yang kedua dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tidak terpengaruh oleh berbagai opini negatif yang sering dibicarakan oleh orang-orang yang tidak bisa memahami prinsip hidup oleh iman. Mau tidak mau, kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak akan mengerti, mereka tidak akan paham tentang prinsip hidup oleh iman. Dan ketika mereka tidak mengerti, apa manifestasi yang mereka keluarkan dari dalam hatinya? Hal-hal yang negatif. Hal-hal yang pesimis. Hal-hal yang membuat engkau jadi mudah tergoyahkan. Tapi bagi saudara, katakan bagi saya yang memiliki iman yang kuat, saudara tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai opini negatif. Orang mau bilang apa kek, bencana, masalah, kekurangan, sakit penyakit, masalah, tantangan, aku tidak akan terpengaruh. Aku akan bilang bodoh amat. Kenapa? Karena imanmu kuat. Amin. Satu kali ketika Yesus berjalan, ada seorang, coba kita lihat deh. Markus pasal 5. Ada seseorang mendatangi Yesus dan berkata kepada Yesus, "Yesus, anakku sakit. Tolong datang ke rumah. Karena anakku hampir mati." Dan ketika Yesus mau berjalan ke rumah seorang ayah tersebut, di tengah-tengah jalan datanglah perempuan yang sakit pendarahan. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh. Dan Yesus tahu ada kuasa yang mengalir. Perhatikan saya saja ke depan, nggak usah lihat ke bawah. Ini ubin nggak akan berubah warna. Waktu saudara liatin, lihat saja ke saya. Ya, bisa? Waktu Yesus tahu ada kuasa yang mengalir, Yesus berhenti. Dan ketika Yesus berhenti, Yesus bilang, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu tampillah perempuan yang sembuh itu. Dengan malu dia bilang, "Tuhan, saya yang menjamah." Peristiwa ini yang membuat Yesus jadi sedikit terhambat perjalanannya ke rumah yang mau disembuhkan. Membuat anak itu kemudian jadi mati. Kenapa? Karena Yesus sedikit terhambat. Lalu di ayat 35. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perhatikan, fakta negatif datang. Opini negatif datang. Hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya negatif datang. Pak, sudahlah, gak usah menyusah-nyusahkan guru. Kenapa anak ini sudah mati? Opini negatif datang. Apa yang dilakukan Yesus? Dia jalan aja 36. Dia menguatkan iman dari kepala rumah ibadat. 1, 2, 3. Tetapi Yesus. Perhatikan. Yesus bukan jadi orang yang kepo. Sebagai manusia, kadang kita kepo. Hal yang seharusnya tidak perlu kau dengar, tidak perlu kau tahu, tidak perlu kau menerimanya. Tapi dasar karena saudara KEPO. Pengen tahu. Apalagi kata kuncinya sudah keluar. Kau tahu. Kalau saudara tinggal di perkumpulan orang-orang yang punya kata kunci kau tahu, tinggalin. Ayolah, tinggalin. Amin. Tinggalin. Bukan dekatin. Bahkan itu sering terjadi di dalam gereja. Tapi itu tidak terjadi di dalam gereja ini. Hindari perkumpulan-perkumpulan. Perhatikan saya anak-anak muda. Ini anak-anak muda yang suka nongki-nongki nih. Nongkrong-nongkrong. Hindari pertemuan-pertemuan yang sedang tidak membicarakan Tuhan dan firman-Nya di sana. Kenapa? Kalau tidak ada firman yang dibicarakan, kalau tidak ada Tuhan yang dibicarakan, lalu saudara kumpul, siapa yang saudara bicarakan? Siapa? Orang lain. Dan kebanyakan itu adalah hal yang negatif. Bertobat. Ada orang di sini. Yesus, perhatikan ya, nanti begitu Yesus mau bangkitkan anak itu, dia usir yang lain keluar. Orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang selalu khawatir, orang-orang yang selalu meratapi, orang-orang yang galau, orang-orang yang sedih, bermuram durja. Dia bilang keluar. Disingkirkan, Pak. Seringkali sebagai anak-anak muda, kita terlalu sayang dengan komunitas kita yang membawa kita kepada amin. Jangan pernah jadi orang yang kepo. Bu, ibu, kalau tidak ada hal yang bermanfaat dan berguna untuk dibicarakan, nggak usahlah kumpul-kumpul. Ya hanya cuma 1-2 orang nih. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada bahan yang dibicarakan, besar kemungkinan yang saudara bicarakan adalah aib. Amin. Makanya saya bilang grow 2 minggu sekali aja. Gak usah banyak-banyak. Waktu grow pun atau komsel pun kita betul-betul batasi. Kita betul-betul atur. Pokoknya kalau bukan firman udah pulang. Ada orang di sini? Sang pemimpin grow, siapapun yang sedang memimpin, yang saudara bicarakan adalah firman yang dikhotbahkan di hari Minggu. Lalu kau mulai kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, ternyata kita hidup harus beriman. Sehingga dasar keyakinanku itu terus kuat, terus kokoh. Sehingga kehidupanku kemudian menjadi berkemenangan. That's it, cukup. Jangan ditambah-tambahin lagi. Jangan dikurang-kurangi lagi. Selesai, begitu semua sudah sharing tentang firman, tutup.
Terima kasih buat kesaksianmu ya, memberkati sekali. Mari kita doa. Kalau ada makan, makanlah dengan sukacita. Tapi kalau makan pun, makan dalam suasana yang tetap ada di dalam pembicaraan firman. Karena kalau tidak, potensinya adalah kita jadi kepo. Kau tahu Bapak yang itu? Yang mana? Pokoknya yang itu. Kalau sudah ada passwordnya, udah. Pak, mohon izinnya saya pulang duluan. Langsung pulang aja. Ya hanya cuma 1-2 orang ini. Yesus jalan. Coba lihat kembali ke 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kenapa Yesus harus berbicara seperti itu? Karena kepala rumah ibadat juga mendengar opini negatif. Bahwa anakmu sudah mati, gak usah bikin susah guru. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia bilang sama kepala keluarga, jangan takut. Dan hari ini firman yang sama juga datang atas hidupmu. Jangan pernah takut, percaya saja. Amin. 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Kenapa? Kenapa tidak perlu banyak-banyak orang yang ikut? Karena banyak orang yang lain tidak percaya. Banyak orang yang lain terganggu, terdistract dengan fakta yang sudah ada. Yesus bilang, kalau engkau bimbang, tinggal. Kalau engkau tidak percaya, tinggal. Tapi ketika engkau tidak bimbang, engkau percaya, imanmu kuat, dasar keyakinanmu kuat, jalan sama Tuhan. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Lihat apa yang terjadi, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Waktu menyembah, waktu memuji Tuhan. Ku sembah Kau laku. Tapi begitu terjadi kegoncangan, teriaknya paling kencang, Tuhan! Karena Yesus melihat ini orang ribut, menangis, meratap dengan suara yang kuat. Apa yang dilakukan Yesus? 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Lihat, Yesus pun sedang mentransferkan strong conviction, dasar keyakinan kepada orang-orang yang ada di situ. Anak ini tidak mati, tidur. Cuma karena orang-orang ini terlanjur bodoh, terlanjur fokus untuk melihat apa yang ada di depan mata, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tertawa. 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Apa yang dilakukan Yesus? Keluar. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Dan apa yang terjadi? Lanjut. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Hang berarti hai anak, aku berkata kepadamu. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya beriman, tidak boleh lagi ada hal negatif yang mempengaruhi pikiranmu. Kalau orang di luar sana bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, artinya masih ada yang sempat nyantol di pikiranmu.
Jadi gimana? Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tolak dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak perlu dengar hal yang ini. Ini hanya membuat saya kesal, ini hanya membuat saya khawatir, ini hanya membuat saya terus meratapi. Ada orang di sini? Kadang kita harus jadi orang yang sedikit cuek dengan hal-hal yang negatif. Pak, tapi ini betulan terjadi. Yes. Terus memangnya kenapa kalau ini betulan terjadi? Kan ada firman yang pasti juga akan terjadi dan sudah terjadi. Jadi mana yang harus kau pilih? Firman. Yang berikutnya. Setelah ini saya akan cepat. Yang ketiga, orang-orang yang punya ciri di mana takaran imannya penuh. Yang ketiga, nah ini kecil lagi nih. Kita baca saja deh, 1, 2, 3. Adanya sense of achievement. Apa itu? Rasa puas, rasa damai, rasa sukacita karena sudah menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Katakan, aku tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan aku bahagia karena aku melakukannya. Nah, rasa bahagia, rasa sukacita, rasa damai sejahtera itu akan terus menguasai hati dan pikiranmu. Aku akan berjalan dengan antusias. Aku akan berjalan dengan penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Amin. Yang keempat, orang-orang yang punya takaran iman penuh. Apalagi? Yang keempat, ayo. 1, 2, 3. Terus memiliki dinamika roh yang konsisten dan kuat meski masih menghadapi fakta yang berbeda dengan janji Tuhan. Meskipun faktanya beda dengan janji yang engkau terima, tapi engkau terus punya dinamika roh yang kuat. Yang tadi saya bilang roh penerobos, roh yang agresif untuk terus percaya bahwa ini yang menjadi janji Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima. 1, 2, 3. Data dan fakta lahiriah yang ada tidak menggoyahkan imannya. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki takaran iman yang penuh. Amin. Aku tidak peduli dengan opini negatif. Aku tidak pernah mau tergoyahkan dengan apa yang terjadi di hadapanmu. Mau itu buruk pun aku tidak akan tergoyahkan. Imanmu tetap kuat. Imanmu tetap kuat. Katakan, imanku tetap kuat. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Coba di F. Iman dan pengharapan teguh lewati badai hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tangan kuat menjaga engkau kemenanganku. Katakan iman. Iman dan pengharapan teguh lewati badai hidup bersama. Buat menjaga engkau kemenanganku. Lagi iman dan pengharapan teguh lewati badai hidup bersama. Tanganku menjaga engkau kemenanganku. Engkau kemenanganku. Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup
selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu depan. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama. Ketika saudara memiliki pengharapan yang penuh, apa ciri-cirinya? Ketika saudara memiliki, perhatikan saya ke depan. Yang di atas biarlah di atas. Lihat saya saja ke depan. Ya, anak-anak kita memang cantik, ganteng. Saya percaya itu. Tapi lihatlah ke sini. Nah, perhatikan saya ke depan. Tanpa saudara sadari, hal-hal sederhana seperti ini pun saudara masih mudah terdistract. Bukan sebuah kebetulan anak-anak kita datang di tengah-tengah penyembahan. Ini membuktikan hal sederhana ini pun mudah membuat engkau. Sedangkan saudara sedang menyembah Tuhan. Tapi karena ada sekumpulan anak-anak kecil yang unyu-unyu, imut-imut, menggemaskan, membuat saudara dengan refleks. Ini membuktikan bahwa dalam hal ini pun kita harus belajar. Jangan mudah terdistract. Jangan mudah teralihkan fokusnya. Karena si jahat, dia akan berbagai banyak cara untuk terus merusak fokusmu kepada janji firman. Tidak usah pedulikan suara anak-anak. Mereka mau ribut, mereka mau bermain, itulah dunia mereka. Jangan pernah menyalahkan mereka. Mereka sih ribut, ini. Nah. Justru saudara harus terus fokus. Kenapa? Karena ada banyak kebisingan yang lain di luar sana. Ribut, bising. Tapi ketika engkau dengan peka, diam mendengar, engkau bisa mengerti, engkau bisa paham, ini suara Tuhan. Tapi saya berharap, perhatikan saya. Saudara harus mulai bisa melatih ulang dirimu. Katakan melatih ulang diriku. Untuk terus fokus. Mendengar suara Tuhan. Amin. Katakan fokus mendengar suara Tuhan. Minggu depan saya akan jelaskan ciri-ciri orang yang hidupnya penuh dengan kasih seperti apa. Kita akan lihat di minggu depan. Harusnya saya selesaikan hari ini. Tapi karena kita mau perjamuan kudus, kita akan melanjutkan dalam perjamuan kudus hari ini. Minggu depan kita akan lanjut. Amin.